saya akan menjelaskan tentang penyakit Addison. Penyakit Addison adalah tidak berfungsi atau rusaknya korteks adrenal yang mengakibatkan penurunan produksi hormon aldosteron, kortisol, dan hormon seks. Penyakit Addison patofisiologinya disebabkan karena 3. Yang pertama yaitu defisiensi mineralokortikoid atau aldosteron. Yang kedua, karena defisiensi glukokortikoid atau kortisol. Yang ketiga, yaitu defisiensi hormon seks atau androgen dan estrogen. Yang pertama, defisiensi mineralokortikoid atau aldosteron menurun mengakibatkan reabsorpsi NaCl dalam tubulus ginjal menurun. Akan mengakibatkan konsentrasi ion K meningkat. NaCl menurun dalam cairan ekstraseluler. Akan mengakibatkan volume cairan ekstrasel menurun, hiponatremia, hiperkalemia. Dari volume cairan ekstrasel menurun, maka akan mengakibatkan tekanan darah dan karbon dioksida menurun. Tekanan darah dan karbon dioksida menurun mengakibatkan ginjal mengaktifkan sistem RAA. Kemudian transport oksigen menurun. Ginjal mengaktifkan sistem RAA mengakibatkan renin dan myostatin meningkat dan aldosteron menurun mengakibatkan pengaktifan RAA tidak berhasil meningkatkan volume cairan karena aldosteron menurun. Dari transport oksigen menurun, maka penderita atau pasien akan hipoksia dan hipoventilasi. Mengakibatkan diagnosa yang akan munculnya yaitu ketidakefektifan pola napas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas karena oksigennya menurun. Selain ketidakefektifan pola napas, gangguan pertukaran gas, maka akan muncul diagnosanya yaitu penurunan curah jantung dari tekanan darah dan karbon dioksida menurun, intoleransi aktivitas, dan resiko shock. Kembali lagi ke volume cairan ekstrasel menurun, mengakibatkan diagnosa yang akan munculnya yaitu kekurangan volume cairan. Hiponatremia itu disebabkan dari absorpsi NaCl dan air menurun. Penderita atau pasien akan mengalami gejala mual, muntah, anoreksia, dan diare. Akan oliguria dan anuria. Mual, muntah, anoreksia, dan diare, kita bisa ngambil diagnosanya yaitu diare. Mual. Dari mual, muntah, anoreksia, dan diare akan mengalami berat badan menurun, dihasilkan yaitu dari ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Diare, selain diare yang diagnosa yang akan munculnya yaitu kekurangan volume cairan, resiko ketidakseimbangan elektrolit. Hiperkalemia. Hiperkalemia itu terjadi gangguan pada transmisi impuls listrik. Terjadi gangguan pada transmisi impuls listrik secara pengaturan keseimbangan asam basa dan gangguan konduksi jantung. Mengakibatkan gagal jantung, asidosis, kelemahan, dan paralisis. Asidosis ini akan muncul diagnosanya gangguan pertukaran gas. Kelemahan dan paralisis otot, diagnosanya hambatan mobilitas fisik. Yang kedua yaitu dari defisiensi glukokortikoid atau kortisol.
menurun mengakibatkan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menurun, mengakibatkan penguraian lemak dan protein menurun, menghasilkan bahan untuk glucogenesis menurun, asam amino menurun. Bahan untuk gluconeogenesis menurun yaitu mengakibatkan atau menghasilkan gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat menurun, menghasilkan atau akan mengalami hipoglikemia. Selanjutnya dari hipoglikemia, diagnosa yang akan munculnya yaitu risiko ketidakstabilan gula darah dan keletihan. Dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menurun, maka kebutuhan insulin meningkat, glukosa dalam darah menurun. Glikogen hati menurun, mengakibatkan hipoglikemia, resiko ketidakstabilan gula darah, keletihan. Asam amino menurun, mengakibatkan imunitas kita akan turun. Yang akan dihasilkannya, diagnosa yang akan munculnya dari tubuh kita yaitu akan mengalami resiko infeksi. Efek lainnya yang akan ditimbulkan yaitu penurunan kortisol. Dari penurunan kortisol ini, ACTH meningkat sebagai umpan balik, mengakibatkan menstimulasi MSH sehingga MSH meningkat, mengakibatkan hiperpigmentasi. Diagnosa yang akan munculnya yaitu kerusakan integritas kulit, resiko harga diri rendah situasional, gangguan citra tubuh. Dari efek antiinflamasi dan imunosupresif terganggu atau menurun, mengakibatkan rentan infeksi trauma. Maka diagnosa yang akan munculnya yaitu resiko infeksi. Pada SSP, perubahan mood yang turun, maka pasien akan apatis, depresi, dan psikosis. Yang ketiga yaitu defisiensi hormon seks, androgen, dan estrogen. Diturunkan akan mengakibatkan tanda kelamin sekunder pada wanita menurun, mengakibatkan pertumbuhan rambut pubis dan aksila sangat berkurang dari defisiensi hormon seks ini. Pada pria, tidak muncul gejala karena androgentesis lebih banyak berperan. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.